Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Budi Irawan. Saya akan menjelaskan tentang analisis pastel PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman. Perusahaan ini terkenal dengan berbagai produk konsumen seperti mie instan, produk makanan ringan, produk susu, serta bahan makanan lainnya. Untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi PT Indofood, kita bisa menggunakan analisis pastel yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, lingkungan, dan legal hukum. Oke. Politik, urusan politik adalah stabilitas politik. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam industri pangan, subsidi, dan kebijakan ekonomi. Faktor politik mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mengatur industri makanan dan minuman. Di beberapa faktor politik yang mempengaruhi PT Indofood ya. Antara lain adalah tadi ya, stabilitas politik, kebijakan pemerintah dalam industri pangan, subsidi, dan kebijakan ekonomi. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Semakin pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia memberikan potensi besar bagi Indofood untuk memperluas pasarnya. Yang kedua adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan distribusi, sementara fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar atau mata uang lainnya dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku yang sebagian besar digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkatkan permintaan untuk produk makanan dan minuman berkualitas, khususnya produk-produk yang lebih premium. Selanjutnya adalah krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global atau pandemi seperti COVID-19 mempengaruhi ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi kinerja Indofood baik dalam permintaan produk maupun distribusi bahan baku. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah sosial ya. Di sini ada demografi masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki populasi yang besar. Dengan proporsi usia muda yang tinggi, hal ini menciptakan pasar yang besar bagi produk-produk yang cepat saji seperti mie instan dan makanan ringan yang disukai oleh generasi muda. Lalu yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang semakin sibuk mendorong konsumen untuk mencari makanan yang praktis, efisien, dan terjangkau. Indofood dengan produk seperti mie instan menjadi pilihan utama bagi banyak produk yang membutuhkan. Lalu selanjutnya adalah kesadaran kesehatan. Tren kesehatan yang semakin berkembang mempengaruhi permintaan terhadap produk makanan sehat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya konsumsi makanan yang bergizi, rendah kalori, dan tanpa bahan pengawet. PT Indofood merespon tren ini dengan memperkenalkan berbagai produk sehat seperti mie instan rendah kalori, minuman rendah gula, dan makanan ringan berbasis bahan alami. Lalu selanjutnya adalah referensi konsumsi konsumen. Indonesia merupakan pasar yang sangat sensitif terhadap rasa dan kualitas makanan. Oleh karena itu PT Indofood terus berinovasi untuk mempengaruhi selera lokal dalam varian rasa produk maupun pengemasannya. Lalu yang keempat adalah teknologi ya. Pertama, inovasi produk. Teknologi baru memungkinkan PT Indofood untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk baru yang lebih efisien, lebih sehat, dan lebih bergizi. Automatisasi dan proses produksi. Penggunaan teknologi otomatis dalam lini produksi dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya adalah e-commerce dan digital marketing. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru untuk distribusi dan pemasaran produk. Selanjutnya adalah inovasi dan pengemasan. Teknologi pengemasan yang ramah lingkungan lebih efisien untuk mempengaruhi produk-produk Indofood. Inovasi ini dapat membantu mengurangi limbah plastik dan biaya pengemasan sekaligus meningkatkan daya tarik produk di pasar. Selanjutnya adalah environmental atau lingkungan. Keberlanjutan sumber daya alam. Indofood sangat bergantung pada bahan baku alami seperti gandum, jagung, dan minyak sawit. Oleh karena itu, isu berkelanjutan dalam bahan baku sangat penting. Indofood perlu memastikan bahwa sumber daya alam yang digunakan untuk produksi tetap terjaga kelestariannya. Lalu kebijakan lingkungan. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga internasional semakin memperketat regulasi terkait polusi, pengolahan limbah, dan
pengurangan jejak karbon. PT Indofood harus mematuhi peraturan ini dan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka seperti dengan mengurangi penggunaan plastik dan pakai memanfaatkan energi terbarukan. Selanjutnya adalah pengolahan limbah dan daur ulang. Dengan produksi yang beragam, PT Indofood juga harus memperhatikan pengelolaan limbah produksi dan pengemasan untuk mendaur ulang kemasan dan mengurangi limbah pabrik menjadi penting dalam upaya menjaga citra perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli lingkungan. Selanjutnya adalah yang keenam adalah hukum. Peraturan keamanan pangan. Indofood harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat BPOM terkait keamanan pangan. Peraturan ini mencakup standar kualitas bahan baku, proses produksi hingga pengemasan. Pajak dan regulasi pajak. Perubahan dalam regulasi pajak dan kebijakan pajak barang mewah dapat mempengaruhi harga jual produk, margin keuntungan. Indofood harus selalu memantau kebijakan pajak yang relevan dengan bisnis mereka. Selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI ya. Pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan resep produk sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Indofood perlu memastikan bahwa mereka melindungi merek teknologi yang dimiliki dari pemalsuan dan pelanggaran hak cipta. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. PT Indofood juga harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang melindungi hak pekerja, termasuk peraturan mengenai upah minimum, tunjangan, keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi penting untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari masalah hukum. Kesimpulannya adalah analisis pasar di PT Indofood menunjukkan bahwa perusahaan ini beroperasi di lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Perusahaan harus terus menyesuaikan strategi bisnisnya untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di PT Indofood untuk memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun juga perlu memperhatikan isu-isu keberlanjutan, regulasi yang semakin ketat, serta perubahan referensi konsumen yang semakin mengarah pada produk sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih.